Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang di Klinik Podcast Pengadaan LKPP. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sanksi daftar hitam. Dan pembahasan sanksi daftar hitam ini tentu saja saya tidak akan sendiri membahasnya, yaitu saya ditemani dengan Pak Hari selaku analis kebijakan media dari Direktorat Advokasi LKPP. Selamat pagi Bapak. Pagi Mas Yusuf, salam sehat. Mas Yusuf, sehat-sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Dan saya juga akan ditemani dengan Mas Lutfi, yaitu penelaah kebijakan pengadaan barang dan jasa dari Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat juga. Selamat pagi Mas Lutfi. Selamat pagi Mas Yusuf, salam sehat. Salam sehat, alhamdulillah. Semoga sehat-sehat selalu ya Bapak Pak Hari dan Mas Lutfi. Amin. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Pak Hari dan Mas Lutfi karena sudah mau meluangkan waktunya untuk podcast kita, yaitu pembahasan mengenai sanksi daftar hitam. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa sanksi daftar hitam ini merupakan sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan atau penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang atau jasa di seluruh kementerian, lembaga, perangkat daerah dalam jangka waktu tertentu. Saat ini kan telah ditetapkan ya Bapak Hari dan Mas Lutfi di Peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha dalam pengadaan barang dan jasa. Dan sanksi daftar hitam tersebut masuk ke dalam Peraturan LKPP nomor 4 tersebut. Nah, dengan adanya peraturan tersebut, banyak para pihak nih Pak yang ingin mengetahui pengaturan terbaru dari sanksi daftar hitam itu sendiri. Selain itu, kita juga akan membahas Pak permasalahan-permasalahan yang sempat terjadi di sanksi daftar hitam, yaitu mengenai penayangannya. Nah, mungkin sebelum kita membahas mengenai permasalahannya, mungkin Pak Hari atau Mas Lutfi bisa menjelaskan nih Pak mengenai alur penetapan dari sanksi daftar hitam itu sendiri, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Selamat pagi ya, siang maupun sore ataupun petang kepada Sobat Klinik Pengadaan. Kita bertemu kembali ya dalam kesempatan kali ini membahas tentang sanksi daftar hitam. Jadi Sobat Klinik Pengadaan ya sesuai dengan Peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha dalam pengadaan barang jasa pemerintah ya yang mengatur salah satunya ya alur penetapan dari daftar sanksi daftar hitam itu sendiri ya. Alurnya dimulai dari yang pertama adalah pengusulan dan pemberitahuan gitu ya, di mana pengusulan penetapan sanksi daftar hitam diberikan oleh PPK kepada PA-KPA paling lambat 3 hari kerja ya setelah berita acara pemeriksaan ditandatangani. Kemudian surat pemberitahuan usulan penetapan sanksi daftar hitam ya yang diberikan oleh PPK kepada penyedia paling lambat 3 hari kerja setelah berita acara pemeriksaan ditandatangani. Dan pengusulan dan pemberitahuan itu dilakukan dalam waktu yang bersamaan ya. Kemudian yang kedua, keberatan. Keberatan sendiri ini disampaikan oleh penyedia kepada PA-KPA paling lambat 5 hari kerja sejak surat pemberitahuan diterima. Ya. Selanjutnya yang ketiga adalah permintaan rekomendasi, di mana permintaan rekomendasi disampaikan oleh PA atau KPA kepada AP paling lambat 5 hari kerja ya, sejak surat keberatan diterima dan atau usulan penetapan sanksi diterima. Yang keempat, ya, Sobat Klinik Pengadaan, pemeriksaan usulan. Ya, APIP menyampaikan hasil pemeriksaan usulan kepada PA KPA paling lambat 10 hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi diterima. Selanjutnya, penetapan, di mana penetapan sanksi daftar hitam dilakukan oleh PA KPA paling lambat 5 hari kerja sejak hasil pemeriksaan usulan diterima. Dan yang terakhir adalah penayangannya, ya, penayangan sanksi daftar hitam, di mana penayangan sanksi daftar hitam dilakukan oleh PA KPA paling lambat 5 hari kerja sejak penetapan sanksi daftar hitam diterbitkan atau ditetapkan. Ya. Tindakan atau perbuatan penyedia yang bisa dijadikan dasar pengusulan sanksi daftar hitam tentunya mengacu kepada ketentuan di lampiran 2 Peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Kira-kira demikian, Sobat Klinik Pengadaan, norma-norma terkait dengan tahapan usulan penetapan sanksi daftar hitam. Baik, terima kasih Pak Hari atas penjelasannya mengenai ini ya Pak, alur penetapan dari daftar hitam itu sendiri. Ternyata memang ada
Ini apa kalau kita ketahui ada paling lambat 3 hari kerja, paling lambat ada ketentuan-ketentuan mengenai hari-harinya ya Pak, paling lambat ya Pak. Ya, betul Mas Yusuf, betul ya. Ya, semua sudah diatur ya di dalam peraturan LKPP itu sendiri. Mungkin dari Mas Lutfi ada yang ingin ditambahkan Mas? Baik Mas Yusuf, sedikit saya izin menambahkan Pak Hari bahwa terkait penetapan sanksi daftar hitam itu dapat dikenakan kepada peserta pemilihan menyampaikan dokumen atau keterangan palsu atau tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam dokumen pemilihan. Lalu untuk peserta pemilihan terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran. Peserta pemilihan terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan atau nepotisme atau KKN dalam pemilihan penyedia. Lalu peserta pemilihan yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima pejabat pengadaan atau pokja pemilihan ataupun agen pengadaan. Lalu peserta pemilihan yang mengundurkan diri atau tidak menandatangani kontrak katalog. Pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak, lalu penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia barang atau jasa, atau terakhir yaitu penyedia tidak melaksanakannya. Seperti itu Mas Yusuf mungkin yang bisa saya tambahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Lutfi atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin kita akan sedikit membahas ya Pak mengenai kasus yang terjadi di sanksi daftar hitam. Salah satu permasalahannya yaitu jadi ada KLPD yang telah melaksanakan tender dan penyedia X sudah ditetapkan sebagai pemenang tender pada tanggal 12 Mei. Lalu kontrak tersebut ditandatangani pada tanggal 20 Mei. Selanjutnya Pak, pada tanggal 2 Juni terdapat penayangan pada daftar hitam nasional di mana ternyata penyedia X dinyatakan dikenakan sanksi daftar hitam yang sudah ditetapkan SK-nya pada tanggal 1 Mei. Nah, yang menjadi permasalahan di sini mungkin yang saya akan tanyakan, apakah boleh KLP tersebut melakukan penayangan lebih dari 5 hari kerja? Seperti itu, Pak. Ya, oke, baik. Sobat Klinik Pengadaan, jadi kasus seperti ini sering terjadi ya, Bapak Sobat Klinik Pengadaan, di mana penayangannya itu atau penetapannya gitu ya jauh dari yang seharusnya. Nah, terkait dengan permasalahan ini, karena pada dasarnya penayangan itu sudah merupakan kewenangan dari PA atau KPA ya untuk melakukan penayangan, maka berdasarkan peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021 ya, sanksi daftar hitam paling lambat ditayangkan 5 hari kerja. Ya, sekali lagi 5 hari kerja setelah penetapan. Ya. Namun penetapan sanksi daftar hitam tetap berlaku walaupun penayangannya melebihi dari 5 hari kerja dari tanggal ditetapkannya surat keputusan. Demikian Mas Yusuf. Baik Pak, berarti bisa saya simpulkan bahwa walaupun lebih dari 5 hari kerja, maka penetapan sanksi tetap berlaku ya Pak berarti? Betul, betul. Oke, ini untuk ada permasalahan lanjutannya Pak mengenai permasalahan tadi yaitu apakah ada sanksi bagi KLPD yang telat melakukan penayangan karena kan akibat dari penayangan tersebut dapat merugikan KLPD yang lain? Mungkin dari Mas Lutfi? Ya, Mas Yusuf, mungkin kalau bicara sanksi itu nanti sanksi yang diberikan kepada KLPD mungkin adalah sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Seperti itu. Karenanya harap para pihak di KLPD untuk melakukan penayangan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Seperti itu, Mas Yusuf. Oh, baik. Baik, Mas. Berarti untuk Mas Lutfi selanjutnya berarti bagaimana dengan status dari penyedia X sebagai pemenang tender, Mas? Ya, kalau status pelaku usaha X tadi ya sebagai penyedia yang berkontrak, mungkin selanjutnya dilakukan pemutusan kontrak. Itu karena penyedia X tadi mengikuti tender dalam kondisi sudah ditetapkan sebagai daftar hitam. Seperti itu Mas Yusuf. Seperti itu ya. Baik. Mungkin dari Pak Hari ada yang ingin disampaikan, ditambahkan Pak, kira-kira Pak? Oke, ya jadi menyambung apa yang disampaikan tadi Mas Lutfi ya, Sobat Klinik Pengadaan, pemilihan penyedia ya untuk melanjutkan pengadaan dalam hal
terjadi atau terdapat pemutusan kontrak dapat dilakukan dengan penunjukan langsung, ya. Ya, sesuai dengan ketentuan di dalam Perpres 16 2018 sebagaimana telah diubah dalam Perpres 12 ya, Ya, 12 tahun 2021 ya, di pasal 38 ya, ayat 5 huruf I. Demikian Mas Yusuf. Baik, Pak. Mungkin selanjutnya bisa saya simpulkan ya dari Pak Hari dan Mas Lutfi bahwa terkait penayangan itu merupakan kewenangan dari PA, KPA di setiap masing-masing KLPD yang menetapkan sanksi daftar hitam. Lalu dalam hal penayangan itu lebih dari 5 hari, maka sanksi daftar hitam tersebut tetap berlaku dengan waktu penetapannya. Dan yang terakhir mengenai kontrak tadi, berarti kontrak yang telah dilakukan oleh KLPD kepada penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam, maka itu akan diputus ya Pak kontraknya berarti. Oke, seperti itu. Mungkin dari Pak Hari atau Mas Lutfi ada lagi yang ingin disampaikan? Ya, baik. Terima kasih ya, Sobat Klinik Pengadaan. Jadi, tadi secuil contoh kasus terkait dengan penetapan sanksi daftar hitam, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Hal detailnya kami harap Sobat Klinik Pengadaan bisa membaca sendiri ya di dalam Peraturan LKPP nomor 4 tahun 2021. Ya, peraturan tersebut bisa diunduh di jdih.lkpp.go.id. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Mas Yusuf. Baik, terima kasih banyak Pak Hari dan terima kasih banyak juga kepada Mas Lutfi. Menarik sekali apa pembahasan kita kali ini dan semoga pembahasan kita ini bisa bermanfaat lah untuk pelaku pengadaan di luar sana yang menonton klinik pengadaan kita hari ini. Dan bagi Bapak dan Ibu sekalian, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan lonceng bunyi untuk mengetahui video informatif lainnya dari channel kami. Terima kasih banyak, dan sampai jumpa di klinik pengadaan lainnya. Terima kasih banyak. Baik, salam pengadaan, tetap sehat selalu.